Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Yang akan kita pelajari itu KD 3.1, yaitu menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Nah, mungkin materi ini sudah tidak asing lagi buat kalian ya, karena pada semester-semester sebelumnya, terutama di sejarah Indonesia ya, mungkin ya kita telah belajar tentang kerajaan Hindu maupun kerajaan Buddha ya, seperti itu. Nah, agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia itu sebenarnya dengan diakhirinya pada masa praaksara ya, karena apa? Dengan adanya agama Hindu Buddha itu hasil kebudayaannya udah berupa tulisan, karena pada masa praaksara itu kan sebenarnya buktinya manusianya belum mengenal tulisan. Nah, pada masa Hindu Buddha masyarakat sudah mengenal tulisan, jadi buktinya sudah berupa prasasti ya, seperti itu ya. Nah, kenapa agama Hindu di Indonesia itu dibuktikan dengan berbentuk yupa? Karena di yupa ini nanti ada tulisan ya, dan manusia juga sudah mengenal bahasa. Nah, peninggalannya terutama di Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu kan dianggap dengan kerajaan tertua di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke kerajaan Hindu-Buddha, nah, langkah baiknya kita belajar tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, atau kenapa sih agama Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia. Nah, ternyata ada 5 teori. Pertama ada teori kesatria. Teori kesatria. Nah, teori kesatria itu yang mengumumkakan adalah C.C. Burke ya. Nah, teori kesatria itu menyatakan bahwa agama Hindu Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh kaum kesatria atau kaum prajurit ya. Nah, yang kedua ada teori Waisa yang mengungkapkan adalah N.J. Krum. Nah, teori Waisa ini mengatakan bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh kaum pedagang. Nah, kaum pedagang ini yang berasal dari India, mereka menetap kemudian menikah dengan penduduk setempat. Nah, yang ketiga ada teori Brahmana. Nah, di teori Brahmana yang mengungkapkan adalah J.C. Vanler. Nah, teori Brahmana ini mengatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh kaum Brahmana, karena kaum Brahmana ini diundang oleh para penguasa lokal dan dianggap kaum Brahmana ini orang yang paling mengenal tentang agama karena bisa menulis bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, seperti itu ya. Yang ketiga adalah teori Sudra. Nah, teori Sudra itu bahwa agama Hindu di Indonesia itu dibawa oleh kasta Sudra atau rakyat ya. Yang terakhir ada teori arus balik. Ini yang mengungkapkan adalah J.E.F.D. Kabos ya. Nah, kalau teori arus balik ini mengatakan bahwa agama Hindu Buddha datang ke Indonesia, ternyata orang Indonesia sendiri yang belajar agama Hindu Buddha dari India ya. Seperti itu tentang teori masuknya Hindu Buddha ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai sering disebut dengan kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Kenapa kerajaan Kutai dikatakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia? Karena ini kerajaan yang paling lama ya, yang paling ditemukan pertama kali beragama Hindu. Ya, kerajaan Kutai ini agamanya penganut agama Hindu Siwa ya, agama resmi kerajaannya. Nah, kerajaan Kutai itu berdiri sejak abad keempat Masehi dengan ditemukannya dengan 7 buah yupa. Ditemukannya di Sumuara Kanam, di Sungai Mahakam. Nah, di yupa ini disebutkan bahwa raja yang memerintah adalah Mulawarman dan Asmawarman dan cucunya adalah Kundungga.
Jadi raja yang pertama Kundungga. Nah, Kundungga ini belum beragama, sebenarnya belum beragama Kutai. Belum beragama Hindu. Karena terlihat dari namanya ya, Kundungga itu belum terpengaruh dengan agama Hindu. Yang sudah terpengaruh itu adalah Mulawarman dan Asmawarman. Nah, di sini di kerajaan Kutai diceritakan tentang Mulawarman yang memberikan hadiah 1000 ekor lembu kepada kaum Brahmana, dan Asmawarman juga adalah sering disebut dengan Wangsakarta. Nah, Wangsakarta itu sering disebut dengan pendiri dinasti. Nah, seperti itu ya. Nah, kerajaan Kutai ini sebenarnya juga disebut dengan jalur perdagangan dan pelayaran antara barat dan timur. Nah, aktivitasnya terutama perdagangan. Seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Nah, di kerajaan Tarumanegara ini sebenarnya buktinya ada dua, ada berita dari Cina yaitu dinasti Tang. Nah, karena menyebutkan bahwa kerajaan Tarumanegara itu sini katanya itu sering disebut dengan Tolomo. Nah, Tolomo itu nama dari Tarumanegara. Nah, ia mengirim utusan ke Cina beberapa kali. Pernah pada tahun 528, 538, 665 dan 666. Nah, yang kedua buktinya itu ditemukannya 7 buah prasasti. Di antaranya ada prasasti yang pertama Ciareuten, kedua kebun kopi, kemudian ada jambu, prasasti jambu, dan ada lagi prasasti Awi, kemudian ada prasasti Tugu dan prasasti Lebak ya. Nah, dalam kerajaan Tarumanegara banyak sekali prasasti yang menceritakan tentang rajanya, raja dari kerajaan Tarumanegara. Nah, coba tebak siapa raja Tarumanegara? Ada yang tahu? Sok siapa? Ada yang tahu? Nah, kalau Tarumanegara adalah Purnawarman ya, Purnawarman. Nah, di Purnawarman biasanya prasasti yang paling terkenal itu ada prasasti Tugu. Nah, di prasasti Tugu ini karena apa? Karena menceritakan tentang sosial ekonomi kerajaan Tarumanegara. Karena di prasasti Tugu ini diceritakan ada penggalian saluran Gomati yang panjangnya 6.112 tombak, atau kalau sekarang mah sekitar 12 km. Itu diselesaikan dalam 21 hari. Nah, dengan dibangunnya saluran Gomati ini memperlihatkan bahwa sistem ekonominya itu pertanian, seperti itu. Ya, itu dari kerajaan Tarumanegara. Sebenarnya masih ada banyak lagi tentang Tarumanegara. Nah, kalian boleh cari di beberapa literatur yang mendukung tentang kerajaan Tarumanegara. Nah, sampai di sini tentang pembahasan dua kerajaan. Semoga ada manfaatnya ya. Dan kalian juga ingat ada istilah dari Soekarno itu namanya jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.